Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Untuk pick card kali ini berjudul Kejutan Manis di bulan Februari 2021. Oke, jadi karena aku merasa teman-teman sekarang masih banyak yang gloomy gitu ya di kolom komen, banyak berharap yang hal-hal baik, aku bakal membuat pick a card yang isinya memang segala sesuatu yang manis gitu untuk teman-teman gitu ya. Baik, oke, kita nanti akan membahas mengenai energimu di bulan Februari 2021. Kemudian bagaimana perasaanmu saat kejutan manis itu terjadi. Kemudian apa yang kamu syukuri dari kejutan manis ini gitu ya. Kemudian saran untuk hidupmu juga di bulan Februari, dan soundtrack lagu untukmu di bulan Februari 2021. Oke, siapa tahu di bulan Februari, bulan penuh cinta, dimana ada hari Valentine ini akan lebih manis lagi gitu ya untuk teman-teman yang merayakan, dan juga untuk teman-teman yang merayakan Imlek gitu ya. Di sana akan penuh dengan sesuatu hal yang membahagiakan nanti. Jadi aku pikir ini judul yang pas gitu buat teman-teman sekalian. Ketika masa transisi dari tahun tikus logam ke kerbau logam di 2021 ya, 2020 ke 2021. Jadi ini adalah tahun terakhir unsur logam gitu, karena nanti 2022 itu udah masuk ke unsur air, yaitu macan air gitu. Jadi ayo kita buat seperti biasa gitu ya. Kita buat 3 pilihan kartu energimu di bulan Februari. Nanti aku bakal jelasin juga. Jadi kejutan manis untuk pile nomor 1, kejutan manis di bulan Februari 2021 untuk pile 1. Terbangnya jauh ya. Di sini ada dreams. Oh my god. Aku aja ngeliat warnanya langsung gitu ya. Mungkin teman-teman yang ngeliat nonton langsung aku suka ini pile 1 gitu. Coba untuk pile 2, kejutan manis Februari 2021 untuk pile 2. Apa ini? Healing. Oh my god, ya ampun, lihat deh gambarnya, ya gak sih? Bagus banget, keren banget ini kejutan manisnya. Oke, untuk pile nomor 3, kejutan manis di bulan Februari 2021. Oh my god, family. Oh my god, lihat deh warnanya. Kelihatan gak sih ini perpaduan gitu? Ini ungu, ini coklat keemasan. Di sini warnanya ungu dan coklat keemasan. Kelihatan gak sih? Ini keren banget deh, aku suka banget. Pas banget ini berarti energinya ya. Baik, yang aku rasain di pile 1, 2, dan 3 tema untuk bulan Februari ini, mungkin karena melihat dari perputaran bulan juga, aku ngerasa segala sesuatunya ini berdasarkan all about forgiveness gitu teman-teman, aku ngerasanya. Oke, mungkin teman-teman sebelum memilih bisa di pause dulu, bingung gitu ya yang kira-kira yang mana yang pas buat aku ini kak gitu. Boleh kalian just take your time and choose it gitu, pick, namanya juga pick a card gitu ya. Oke, baik, kita mulai dari pile pertama. Dreams. Aku keren banget aku ngeliat ini. Kejutan manis di bulan Februari 2021. Segala sesuatu pengharapanmu gitu ya. Apa yang kamu doakan, yang selama ini kamu ngerasa gak mungkin kak, gak mungkin aku bisa begitu gitu, gak mungkin, atau gak ini ada sesuatu hal yang kayak too good to come true gitu ya. Jadi segala sesuatu hal yang kamu udah coba untuk panjatin, kamu coba untuk manifestasikan dalam hidupmu, itu rasanya di bulan Februari nanti akan
terjadi, akan terfulfill, akan membuatmu langsung oh my god, my dreams come true kayak gitu, oh my god gitu, ya ampun Tuhan terima kasih banyak gitu. Kamu sampai ngerasa nggak percaya ini realita atau mimpi nih gitu. Ternyata mimpiku jadi kenyataan, itu yang aku rasain. Oke, apakah ini ayo kita kepoin. Aku pengen tahu untuk energimu di bulan Februari 2021 ya. Oke, aku pengen tahu ini tentang apa. File nomor 1. Kenapa ini langsung puk? Oh my god, 5 of cups langsung. Oke. Di sini ada 3 of cups. Oke. Aku melihat siapapun yang nomor file 1 ini sepertinya sudah mengalami banyak kesedihan, kepedihan karena kalian baru putus atau baru meninggalkan sesuatu hal yang tidak membuatmu bertumbuh. Aku ngerasa kamu tuh kayak stuck di satu keadaan. Mungkin ketika kamu belum bisa move on dari pasanganmu yang sebelumnya, atau kamu ternyata sama ini di gaslighting, atau kamu kayak di PHP-in gitu ya. Ada sesuatu hal yang bikin kamu tuh stuck sebelumnya, dan sekarang tuh kamu udah bisa keluar dari itu gitu. Kamu sudah meninggalkan suatu kesedihan menjadi suatu kebahagiaan. Entah itu kamu akhirnya ketemu sama orangnya, ketemu yang tadinya sedih karena nggak bisa ketemu jadi bisa ketemu, atau kamu sekarang bisa menemukan komunitas atau teman-teman yang sefrekuensi sama kamu gitu. Jadi kamu nggak sesedih ini lagi gitu. Lihat deh ya, ini 5 of cups gitu. Jadi rasa suatu kesedihan di hati yang mendalam, bisa jadi kamu heartbreak juga. Aku ngerasa kamu kayak kesepian, kesedihan yang mendalam, kekecewaan kayak gitu. Tapi nanti kebahagiaan yang kejutan manis yang akan datang ke kamu, bisa jadi kamu yang tadinya sedih banget ini jadi happy gitu. Ada juga yang tadi kamu sendirian nanti akan bertemu dengan teman yang sefrekuensi, atau yang tadinya kamu sedih nggak bisa ketemu akhirnya bisa ketemu. Ini juga kartu semacam pertemuan gitu. Jadi nanti kamu bakal mengalami hal yang membahagiakan gitu ya, dan kamu tidak lagi stuck di tempat gitu yang aku rasakan untuk file nomor 1. Oke, aku bakal coba energimu di bulan Februari 2021 file nomor 1. Di sini ada 3 of House. Oke. Di sini ada, kelihatan nggak ini? Ini namanya North Node. Oke. Kemudian di sini ada Capricorn, kelihatan ya. Oke, jadi di sini aku lihat kamu itu sudah mendapatkan yang semacam sudut pandang baru gitu ya. Yang tadinya mata kalian tertutup kayak kacamata kuda gitu loh, cuma terfokus pada kesedihan, kepedihan, kayak terkurung dalam suatu sangkar pikiran yang pikiran atau perasaan yang membelenggu kalian. Jadi kalian nggak bisa bahagia atau seakan stuck di kesedihan itu gitu. Aku ngerasa itu bakal hilang karena kamu bakal dapet semacam pengetahuan atau kesadaran secara intelektual. Aku ngerasa ini lebih ke arah knowledge sih. Kamu bakal lebih terbuka nanti pikirannya kamu, dan bisa lebih kayak breakthrough gitu loh. Jadi kamu bakal melewati batas yang selama ini kamu tuh ngerasa kayak gak ada jalan keluarnya. Kamu sekarang nanti bisa mulai merancang masa depan yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan. Terus ya ada semacam timbul rasa kedewasaan yang sebelumnya mungkin kamu ngerasanya kayak aduh aku gimana ini, aku bingung ini, aku harus gimana ini, penuh dengan kemelut seperti itu. Sekarang kamu nanti akan menemukan solusinya gitu. Solusinya nanti akan membuatmu
lebih ke titik kedewasaan yang lebih bertanggung jawab lagi dalam hidup, lebih mempunyai planning masa depan yang lebih baik lagi. Jadi aku ngerasa memang related banget sama dreams ini gitu. Jadi nanti di bulan Februari kamu mulai bisa menggapai mimpi-mimpi kamu gitu ya, dengan memulai step by stepnya gitu. Ini terjadi karena terbukanya pengetahuan kamu, cara pandang kamu yang baru, kesadaran secara intelektual gitu. Jadi mungkin selama ini kamu fokus banget ke arah perasaan gitu, perasaan mulu, tentang cinta, terus tentang hal yang membuat kamu tuh kayak makin lama tuh kayak tertarik ke dalam lautan gitu loh, sampai kayak kamu tuh memeluk batu gitu, memeluk jangkar yang terus jatuh ke bawah. Itu sekarang nanti akan berubah di bulan Februari 2021. Aku rasa ini memang masih related juga dengan nanti akhirnya perpindahan di Imlek gitu, nanti di Februari 2021 itu memang kamu lebih bisa untuk fokus ke arah yang lebih grounding, lebih secara pekerjaan gitu ya. Mungkin hal yang lebih bisa bertumbuh, bukan melulu tentang cinta-cinta atau perasaan yang selama ini mungkin bikin kamu stuck di situ aja gitu. Tapi sekarang di tahun Kerbau Logam di Februari 2021 nanti banyak hal gitu yang bisa kamu lakukan. Oke, aku lanjut. Bagaimana perasaanmu ya saat kejutan manis ini terjadi? Oke, kejutan manisnya apa yo apa ya? Oke, bagaimana perasaanmu saat kejutan manis ini terjadi? Oke, langsung banyak begini. Oke, nggak apa-apa. Di sini ada Two of Fire, kelihatan kan ya? Oke, Two of Fire. Oke. Kemudian di sini ada Five of Water. Five of Water lagi. Kemudian ada King of Earth. Oke, jadi kamu gitu di saat kejutan ini terjadi, ini kan tadi aku udah bilangin tentang percintaan, bisa tentang rasa kesendirian yang sudah berakhir gitu, yang tadinya kamu nggak bisa ketemu akhirnya bisa bertemu gitu ya. Jadi bisa terkait percintaan, bisa juga terkait memang secara pertemanan gitu. Oke. Jadi bisa secara internal dan eksternal gitu ya. Oke, aku bakal jelasin di sini perasaanmu saat kejutan ini terjadi ya. Itu kamu bakal lebih belajar dari apa yang sudah pernah kamu rasakan. Lihat nggak, ini energinya sama. Five of Cups sama Five of Water ini energinya sama. Lihat. Jadi ini sebenarnya kartu yang sama, tapi di sini pakai kata water aja gitu. Jadi ini sama aja kayak Five of Cups. Jadi kayak semacam kamu sudah tahu berbagai macam hal yang kemungkinan yang bikin kamu nanti bisa merasakan hal yang dulu kamu rasakan. Jadi kamu tuh ketika ini terjadi kejutannya ya, kamu bakal lebih memikirkan gitu. Kira-kira ini hal yang baik untuk kamu lakukan. Misalkan cerita ini tentang yang tadi yang gak bisa ketemu akhirnya bisa ketemu gitu ya, kamu bakal lebih berpikir kira-kira ini baik atau enggak ya kalau aku ketemu gitu. Jadi kayak ketika kamu akhirnya bertemu, kamu benar-benar melihat gitu, nih orang kira-kira pantas nggak ya memang buat gua gitu, kira-kira
untuk kedepannya aku baiknya bareng sama dia atau enggak ya gitu. Jadi kayak nggak mau terlalu terlena gitu, karena aku lihat di sebagian diri kamu itu masih bisa terlena oleh keadaan yang ada gitu. Kayak misalkan kalau tentang pertemanan gitu ya, akhirnya kamu yang tadi sendirian bisa bareng sama teman-teman yang sefrekuensi, punya komunitas yang baru, ketemu sama teman-teman kamu gitu ya, atau teman-teman yang baru. Kamu juga nggak mau langsung terlena begitu aja ikut arus pertemanan. Kamu mau melihat kira-kira ini adalah hal yang kamu ingin dapatkan, yang ingin kamu invest waktu di situ, karena kamu tahu banget gitu kira-kira kamu punya planning apa ke depan, inline nggak ini semua dengan planning kamu, baik atau enggak untuk kamu jalani untuk kedepannya. Itu kayak lebih tertata lah gitu. Karena aku ngerasa kamu tipikal orang yang sensitif, sangat sensitif gitu, dan kamu tahu di saat kamu udah sangat pakai perasaan itu, ngerasa deket banget, ngerasa punya jalinan hubungan pertemanan atau hubungan pasangan, bisa ngefek gitu ke hidup kamu. Jadi nggak bisa kamu kayak terlalu detach sama orang-orang yang punya koneksi sama kamu gitu. Jadi kamu benar-benar mencoba untuk make sure gitu, kira-kira ini bagus atau enggak untuk kedepannya. Oke. Apa yang kamu syukuri ya dari kejutan manis ini? Aku bakal coba jelaskan apa yang kamu syukuri ya. Oke, apa yang kamu syukuri dari kejutan manis ini? File nomor 1. Apa yang kamu syukuri dari kejutan manis ini? Oke. Di sini ada third eye chakra. Di sini apa ada yang bisa? Apa ada third eye chakra yang udah kebuka? Kemudian di sini ada shadow, luar biasa. Lihat ya, keren banget kartunya, aku suka. Oke, jadi di sini aku ngelihat kalau misalkan yang kamu syukuri ya, kan aku tadi udah bilang ada sesuatu hal yang terbuka cara pandang kamu gitu. Aku ngerasa entah itu cara pandang, entah itu memang tertai kamu. Luar biasa. Jadi di sini nanti kamu sangat mensyukuri dengan apa yang Tuhan berikan ke kamu. Bisa jadi karena kamu sangat sensitif begini, intuisi kamu jalan banget nanti bulan Februari, oke? Dan kamu ngerasain gak sih akhir-akhir ini atau mungkin selamanya kamu hidup gitu, kamu tuh kayak terbagi atas dua hal ini. Sebenarnya setiap manusia ada semacam sisi duality ya, ada dark side-nya, ada light side-nya dia gitu, ibaratnya light side. Jadi terkadang kita memang harus lebih mengetahui gitu bagian-bagian diri kita untuk tahu apa yang kita mau lakukan dalam hidup, apa yang akan kita lakukan nanti gitu-gitu. Jadi misi hidup kita gitu ya. Jadi aku rasa ini hal yang bagus buat kamu gitu loh. Kelihatan gak sih? Ini kayak dua orang kembar cerminan gitu. Aku ngerasa kayak kamu itu sudah ibaratnya menyadari gitulah dark side light side-nya kamu sangat bersyukur tentang apapun itu kelebihan dan kelemahan kamu, tidak lagi terlalu mengkritisi diri ya. Aku ngerasa di sini kayak terkadang kamu ngerasa ya ampun aku tuh kok gini banget sih orangnya gitu, kayak terlalu terbawa perasaan kayak gitu, yang terlalu mengkritisi diri sendiri. Itu kan sebenarnya self harm ya, kita kayak ngejahatin diri kita sendiri. Apapun itu kelebihan dan kekurangan kita, rangkul lah gitu. Jadi akui kalau misalnya ada hal yang bisa diperbaiki, perbaiki. Tapi ketika tahu
ada suatu hal yang mengganggu secara hati gitu ya, secara naluri, apa yang kita rasa secara jiwa kita, itu ya baiknya hindari gitu. Jadi kayak aku ngerasa yang kamu syukuri dalam hidup ini gitu jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Jadi kamu nggak perlu ada penyesalan lagi gitu ya. Aku ngerasa namanya hidup itu kita emang by proses, nggak ada yang paling sempurna sekalipun gitu. Ini yang kamu syukuri. Nanti kamu lebih merasakan third eye chakra kamu terbuka, dan kamu udah bisa menerima dan mengetahui dark side and light side dari diri kamu sendiri, kelebihan dan kekurangan dari diri kamu sendiri juga kamu sudah lebih menerima, self acceptance gitu. Oke, apa yang kamu syukuri dari kejutan manis ini? Pile nomor 1. Oke. Di sini ada the strength. Lucu banget gak sih? The strength. Apakah di sini ada Leo? Halo Leo. Kemudian di sini ada Queen of Cups. Keren. Oke. Ini water sign. Halo water sign di luar sana. Oke. Jadi yang kamu syukuri ya dalam hidup kamu gitu, dalam kejutan manis ini di Februari 2021 adalah kamu akan lebih mendapatkan kekuatan hati yang lebih powerful lagi. Kamu jadi orang yang lebih tulus lagi, kamu orang yang kuat gitu, kuat dari dalam diri kamu punya keinginan yang tulus, yang mulia gitu. Aku juga ngerasa ya di sini karena aku lihat strength dan ada dreams. Aku ngerasa dreams kamu ini juga related ya ke banyak orang juga ada. Jadi aku ngerasa dengan adanya Queen of Cups di sini gitu, kamu itu nanti lebih secara emosi itu tuh lebih bisa memberi lebih ke orang-orang, lebih mengayomi, lebih nurturing lagi. Kamu sangat mensyukuri dengan pembawaan kamu yang memang suka nurture others gitu, yang suka ngayomin orang gitu, yang suka kayak menjadi kayak sosok ibu, ada sosok yang bikin nyaman, yang dewasa, yang bisa memberikan advice, yang bisa memberikan kasih sayang dan pengertian, perhatian untuk orang-orang yang memang membutuhkan advice kamu. Ada juga yang butuh kayak semacam pencerahan gitu ya, mungkin dari secara apa sih yang sebenarnya mereka rasakan, karena banyak orang tuh ibaratnya tidak mengenali perasaannya mereka sendiri gitu. Dan terkadang juga ketika kalau kamu belum sampai jadi queen kayak gitu, queen, king kayak gitu, itu tuh juga ngefek ke kamu gitu. Ngefeknya dalam artian ketika kita mencoba menjelaskan, kita yang kebawa baper gitu, Bo. Jadi apalagi kalau mungkin beda gender gitu ya. Jadi kalau kamu di sini kayak lebih bisa melihat, bukan melulu tentang oh aku nyaman sama dia suka curhat sama aku atau apa, itu tuh yang tadinya kayak kebawa baper, oh suka kali ya sama aku, oh kita deket ya gitu. Enggak, tapi kamu lebih open lagi yang kayak boleh curhat, boleh apa, dan tahu kalau nggak melulu loh kalau misalnya orang tuh asik ngobrol sama kita artinya suka, misalkan kayak gitu. Nggak melulu loh dia butuh advice itu artinya dia pengen deket sama aku, misalnya gitu. Jadi kamu udah mulai bisa memilah-milah itu, udah tahu kekuatan hati kamu itu dahsyat gitu ya, dan punya kebaikan untuk orang banyak. Lagi-lagi aku tiba-tiba jadi kepikiran soal tentang kemarin yang isu-isu dating apps itu. Aku ngerasa karena kamu sangat orang yang empati banget gitu ya di sini, punya kasih sayang yang tulus ke orang banyak kayak gitu. Kamu juga udah mulai bisa membaca
membaca situasi ini orang kira-kira toxic person atau enggak, baiknya aku tetap berhubungan sama dia atau tidak, kayak gitu. Jadi kayak punya semacam kesadaran lebih gitu, karena banyak banget orang-orang kan yang melakukan coba untuk memanipulasi keadaan untuk melakukan self pity atau bikin kita kasihan biar bisa manfaatin kita, atau menjual cinta padahal sebenarnya mau melakukan hal-hal yang merugikan kita, kayak gitu-gitu. Jadi karena kamu itu adalah tipikal orang yang sangat sensitif, sangat penyayang, sangat tulus, itu ada kemungkinan besar bakal menarik orang-orang yang model seperti itu. Jadi hati-hati, tolong hati-hati. Dan karena di sini ada shadow 2, aku lihat ada kayak semacam cerminan. Apabila kamu ngerasa orang tersebut juga twin flame kamu, dan kamu ngerasa kalau misalkan dia melakukan hal-hal yang tadi aku sebutkan gitu, baiknya kamu tetap coba untuk secara kuat gitu ya, secara objektif untuk melihat, untuk ngobrol sama dia. Kalau kamu ngerasa ternyata masih baper, jangan ngobrol dulu sama dia gitu, karena aku takutnya juga nanti karena kamu pembawaannya model kayak gini, kamu dimanipulasi juga sama dia. Twin flame itu belum tentu kita baik sama dia, dia baik sama kita. Jadi kamu harus lihat secara spiritual sama yang secara realita, dia itu orangnya orang yang aman untuk kita ketahui lebih secara dunia nyata atau enggak. Kalau ternyata ciri-cirinya gitu masih terlihat seperti orang yang mencurigakan kayak gitu, yang bikin perasaan kalian gak tenang, lebih baik jangan lakukan gitu. Jadi ingat untuk untuk memposisikan diri di saat di dunia spiritual itu seperti apa, di dunia yang nyata seperti apa gitu. Aku udah bilang kan di Instagramku, gak semua soulmate itu tentang hal yang baik aja, gak semua hubungan karmik itu tentang hal yang buruk kayak gitu. Itu semua ada semacam duality, termasuk juga tentang twin flame. Jadi twin flame ini belum tentu ya kamu ngerasa dia twin flameku, terus ya dianya langsung ngeprotek kamu, ngelindungin kamu dari kejahatan di dunia ini, bahkan diri dia sendiri gitu-gitu. Enggak gitu, karena dia bisa jadi masih belum dapat kayak semacam pencerahan gitu. Bisa jadi dia masih by proses di dark side-nya dia gitu, karena maskulin ada kemungkinan besar kan sangat ngurusin money, terlalu grounding. Dan kalau ada money kayak gitu dan dia masih belum stabil, bisa jadi masih ke arah yang kayak jadi bisa jadi kayak terus dia kayak mencari rumah, dalam artian tuh kayak banyak banget wanita-wanita dalam hidup dia. Jadi itu berbahaya gitu ya. Jadi teman-teman, ketika kalian datang kan nanti secara ekonomi si maskulin itu bakal terjadi kayak semacam turbulence gitu ya, kayak semacam kejatuhan secara materi gitu, nggak yang sebagus yang sebelumnya. Itu bakal lebih parah lagi, bakal dia akan mencoba, saking nggak stabilnya nanti dia mencoba untuk mencari orang atau memanfaatkan gitu ya orang-orang di sekitarnya untuk bisa bertahan. Dalam artian bisa jadi dia juga butuh pasangan yang memang bagus, bukan secara hati dia ngerasa klop gitu, tapi lebih yang menguntungkan dia secara materi untuk bisa secara dunia yang ada, dunia real kayak materi, kehormatan, kayak gitu-gitu semua dia akan mencoba untuk menyelamatkan diri dia sendiri biar tetap di atas. Itu juga salah satu proses yang harus kalian tahu gitu. Jadi
Kenapa makanya aku bilang ke kalian di Instagram, juga di beberapa sharing session tentang twin flame aku, untuk kalian harus kuat secara kepribadian kalian gitu. Jangan pernah jadi diri orang lain untuk cinta, apalagi ini nggak apa-apa Mia, ini demi jodohku, demi twin flameku, demi soulmateku, kayak gitu. Nggak pernah ada kata demi, karena di sini ketika kalian mencoba untuk mengubah diri kalian untuk orang lain, disitulah kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Disitulah kalian membiarkan orang lain untuk melakukan semacam kepalsuan, karena mereka itu suka dengan apa yang kalian tampilkan, padahal itu sebenarnya bukan diri kalian sendiri gitu. Jadi itu bukan hubungan yang long term yang bagus untuk diri kalian. Jadi kalian menghancurkan diri kalian sendiri dari dalam diri, dan mereka pun ibaratnya kayak Dementor gitu, Dementor di Harry Potter, menyedot gitu ya menyedot jiwa kalian gitu ya. Aduh, jangan sampai terjadi kayak gitu. Oke, aku bakal lanjut. Oke, untuk saran hidupmu nih di bulan Februari 2021, pal nomor 1. Saran untuk hidupmu di bulan Februari 2021. Banyak banget yang ngomong di kolom komen tentang twin flame gitu ya. Belum aku sempat balesin satu-satu, ini nanti aku bakal coba balas. Ya, gitulah. Twin flame bukan tentang segala sesuatu yang indah-indah aja, tapi bisa bahaya juga dalam dunianya nyata. Jadi mohon untuk tidak mengorbankan diri kalian ya. Baik, saran untuk hidupmu di bulan Februari. Oke, ada 2 langsung. Di sini ada notice the blessings. Oh, kesuka lihat kupu-kupunya. Aku suka banget kupu-kupu. Di sini ada gratitude puts us in a position of having instead of wanting. Thinking rather than complaining. You see ya, inget ini ya. When we focus on what we already have and take stock of our blessings, we get more blessings. What are you grateful for? Share it with yourself and others. Oke, jadi kalian sarannya adalah lebih banyak bersyukur lagi ya di bulan Februari 2021 nanti, karena apa yang kalian dapatkan nih, misalkan yang tadinya nggak ketemu, tiba-tiba bisa jadi ketemu, disitulah mungkin kalian dapat awakening juga. Bener nggak sih aku pengenin orang ini di hidupku gitu. Mungkin kalian yang akhirnya stuck juga, yang tadi aku udah bilang, yang stuck terus tiba-tiba jadi nggak stuck lagi, itu juga kalian menyadari, ya ampun, Tuhan baik banget gitu, sama ini udah membukakan mataku lebih jauh lagi, nggak sesempit sebelumnya, untuk mengetahui dan menyadari, ya ampun, hidup aku sama ini berbulan-bulan, bertahun-tahun nge-stuck di dia aja, cuma asumsi tentang gimana perasaan dia, gimana pikiran dia, resah setiap hari, nggak ada ketenangan kayak gitu. Sekarang udah terbebas dari itu, ya Tuhan, terima kasih sekali gitu. Terus ya di sini ada accept yourself. Pas banget dong, kan aku udah bilang kamu lakukan self acceptance gitu ya. Kalian lebih menerima diri kalian sendiri. Oke, kita baca bareng-bareng. While there's a time and place for self improvement, today's focus is on everything that's already great about you. Let go of who you think you should be and fall madly in love with who you are in this moment. When you accept yourself exactly as you are, you shift from living for tomorrow to appreciating today. Accept yourself, sweetheart. Jadi kamu memang bakal lebih melakukan self improvement itu
gitu ya, tidak pernah ada kata penyesalan melakukan self improvement gitu. Jadi aku saranin fokus ke diri kamu, coba kamu terimalah sisi kalian, diri kalian sendiri, hitam putihnya diri kalian gitu ya. Kalau misal ada hal yang kamu mau perbaikilah, tapi bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kamu sendiri gitu. Ingat untuk lebih berharap kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Ketika kalian cuma berharap kepada manusia, kekecewaan itu udah pasti ada, karena manusia itu nggak sesempurna Tuhan. Jadi mengertilah gitu, nanti kalian pasti akan terluka kalau terlalu berharap kepada manusia. Oke? Kemudian ketika kalian bisa mencintai diri kalian sendiri, orang lain itu mudah untuk mencintai diri kalian juga. Kalian harus notice banget soal ini. Oke? Jangan terlalu resah, ya ampun, ini mana jodohku terus meresahkan apa yang belum datang. Biarkan itu mengalir seperti air, biarkan itu berhembus seperti angin, biarkan itu terjadi dengan natural, tidak dibuat-buat. Kamu misalkan nanya, misalkan ya, kapan gitu aku dapet jodoh atau gimana gitu, oh nanti ada jodohnya di bulan sekian, ditungguin aja tapi do nothing, ya sama aja bohong. Buat aku ini semua by process. Kamu harus tetap fokus ke hidup kamu, lakukan yang terbaik, jadilah diri kamu sendiri, biar jodoh kamu itu bisa bisa menemukan kamu lebih cepat gitu. Karena gimana pun aku yakin jodoh kita itu tertarik dengan diri kita sendiri, bukan diri yang kamu anggap baik dan kamu pengen orang lain melihat kamu seperti itu, padahal diri kamu gak seperti itu gitu loh. Jadi ketika kamu melakukan kepalsuan, susah jodoh itu untuk menemukan kamu, aku yakin banget gitu. Jadi jangan juga kayak semacam ketakutan, apa jangan-jangan jodoh aku itu mantan aku yang kemarin aku putusin ya gitu, apa jodoh aku adalah yang kemarin deketin aku tapi karena aku terlalu jadinya nggak jadi ya. Namanya jodoh itu nggak akan ke skip. Jadi kamu tenang aja, ibaratnya bukan duduk di tempat ya, kayak stay, lakukan yang terbaik, fokus, nikmati hari kamu, nikmati tiap detik dalam hidup kamu. Lakukan perbaikan yang perlu kamu lakukanlah untuk dirimu sendiri dan untuk Tuhan. Disitulah kamu nanti bakal lebih melihat segala sesuatu itu nggak terlalu subjektif. Jadi kalau kamu ngelihat dia ini ada kurangnya, kamu bisa berpikir secara jernih, nggak melulu dia itu pembunuh, dia itu penjahat, nggak apa-apa, yang penting aku cinta dia itu apa gitu, dia itu maling, dia itu apa, diokein semua gara-gara udah terlalu cinta. Itu nggak masuk akal. Jadi mohon untuk tidak menyakiti diri sendiri, apalagi jangan suka bawa masalah ke dalam keluarga kamu yang sudah happy. Di luar sana banyak banget orang yang kacau. Jangan bawa masalah dari luar, orang asing datang masuk ke keluarga kalian untuk hancurin keluarga kalian yang sudah baik-baik saja. Jadi kalaupun keluarga kalian gak baik-baik aja, jangan nambahin masalah. Seenggaknya pilihlah pasangan yang bisa jadi tempat kalian bertumbuh, tempat dimana anak-anak kalian itu punya contoh yang baik, role model yang baik gitu. Jadi itu lebih penting menurut aku, karena ketika kamu punya pasangan, terus ya kamu ngelihat anak adalah cerminan orang tua, jadi nanti kamu bakal melihat mirrornya kalian gitu. Ketika kamu pengen anakmu jadi orang yang baik, kamu harus jadi orang yang baik. Jadi mereka akan melakukan semacam mimiknya semuanya itu sama nanti gitu sama anak. Jadi coba pilih yang tepat, bukan yang pilih yang paling cepat gitu.
pilih yang tepat untuk memastikan nanti anak-anak kalian itu punya figur yang baik, punya fondasi yang stabil. Kebayang nggak kalau misalkan kamu tiap saat tuh begini gitu, setiap saat tuh kayak resah, ya ampun dia kok nggak ngubungin aku, aduh gitu. Anggaplah udah nikah, aduh dia kemana, kok nggak ngubungin aku, aduh gitu sih. Anak kalian ngeliat kalian dengan keresahan kalian begitu, itu ngefek gitu, sedih banget gitu ya. Anak kalian ngeliat kalian model kayak gitu, terus ya nanti mereka ngikutin kalian atau ngikutin suami kalian gitu, itu imbasnya lebih gede lagi gitu. Jadi make sure, aku yakin banget viewers aku di sini orangnya tulus, tapi ingat, tulus itu bukan berarti nggak pinter. Lakuin juga, pakai balance, pakai logika kalian, oke? Ini adalah soundtrack lagu untukmu di bulan Februari 2021. Oke. Di sini ada Win, Brian McKnight. Ini lagunya aku suka banget. Ini adalah lagu zaman-zamanku dulu sedang berjuang. Oke. Nih lagunya. I'll never give up, never give in, never let a dove slip in. And if I fall, I'll never fail, I'll just get up and try again. Never lose hope, never lose faith. Oke? Jadi, don't give up. Menangin, bukan menangin hati orang lain di sini ya. Menangin hidup kamu sendiri. Kamu berhak untuk bahagia, Jadi bukan berarti kamu berhak untuk bahagia dengan membahagiakan orang lain. Boleh sih lakukan itu, tapi untuk orang tua kamu aja gitu. Jangan melakukan persembahan 7 malam 7 hari untuk calon gebetan atau calon pacar atau pacar kayak gitu-gitu, itu nggak guna. Jadi fokuslah, menanginlah diri kalian sendiri dengan kebahagiaan kalian sendiri. Oke. Kemudian satu lagi di sini ada Dan, Sheila on 7. Oke, ini lagunya bagus. Siapa yang suka Sheila on 7? Aku suka. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Oke. Jadi aku ngerasa di sini adalah hal yang tentang melepaskan. Aku ngerasa di sini banyak yang heartbreak gitu, banyak yang putus juga aku ngerasanya di sini. Dan memang yang kulihat hubungan yang terdahulu itu menimbulkan banyak kesakitan untuk kamu gitu. Udah banyak hal yang mengecewakan gitu. Kamu ada orang yang baik, dan aku yakin banget pasanganmu tahu banget itu, dan memang karena kalian gak sefrekuensi gitu, which is good. Kamunya bagus, sudah ke atas, dianya masih di bawah, jangan kamu yang ke bawah gitu. Oke, dia yang harus ke atas kalau mau sefrekuensi. Biarkanlah itu terpecah sendiri, karena kamu juga butuh satu koloni yang satu frekuensi sama kamu, atau enggak ini bakal jadi hubungan yang penuh dengan penderitaan. Oke? Jadi ketika kamu mencoba untuk melepaskan yang tadi aku udah bilang, yang tadinya stuck jadi nggak stuck gitu di bulan Februari 2021 ini, kamu akan mendapatkan lebih. Aku juga udah nulis gitu ya di quotesku di Instagramku tentang orang yang belum siap untuk melepaskan, dia nggak siap untuk mendapatkan. Jadi coba untuk kalian mempelajari ilmu ini gitu. Ini aku yakin setiap agama juga memberikan pengetahuan terkait tentang bagaimana cara untuk melepaskan, dan yakin ketika kalian punya iman gitu, kamu yakin tentang jalan yang sudah diberikan Tuhan adalah jalan yang terbaik, di situ kamu juga dapat hal yang lebih gitu. Kalau kamu ngerasa enggak, aku pengen yang ini Tuhan, aku pengen yang ini, enggak, aku mau lepasin, enggak mau, enggak, itu
udah fix bakal susah untuk kalian mendapatkan yang lebih gitu, ngerti kan? Jadi coba untuk memahami pengetahuan ini gitu ya. Baik, seperti aku udah bilang, ini semua berawal dari temanya tuh lebih ke arah forgiveness gitu menurutku. Ketika kalian sudah siap untuk fokus ke dreams kalian gitu ya, itu adalah proses ketika kalian sudah bisa memaafkan diri kalian, memaafkan orang lain gitu. Oke. Baik, yang aku lihat di sini untuk sun, moon, rising, Venus sign juga boleh. Aku lihat di sini ada Capricorn, kemudian ada Gemini, ada Scorpio, Pisces, Cancer, Leo, Virgo, Taurus, Capricorn. Di sini dominan Capricorn, Leo, Scorpio. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian kira-kira ingin pick a card reading selanjutnya tuh judulnya apa, tentang apa, monggo ya, tulis aja di kolom komen. Kemudian kalau kalian mau ngasih tahu, Kak resonate banget Kak, aku memang baru putus, sama aku memang mau fokus ke arah dreams aku memang sudah melakukan banyak hal gitu tentang third eye chakra, mungkin monggo tulis aja di kolom komen. Mau curhat juga nggak apa-apa, bebas, yang penting yang sopan. Oke. Kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, aku lakukan hari ini gitu ya. Jadi kalian bisa lihat di kolom story, di situ ada bagian kolom pertanyaannya gitu ya. Tulis di situ, jangan direct message, jangan nge-DM Instagram, berbeda. Jadi kalian fokus ke storyku, di sana ada kolom pertanyaan, monggo tulis aja, karena ini terbatas hanya untuk 50 pertanyaan, satu orang hanya boleh 1 pertanyaan saja. Mumpung gratis, ikutan kalian, follow Instagramku, oke? Kemudian kalau misalkan kalian tertarik melakukan personal reading, mau nanyain tentang ini, nanyain hal-hal yang lain, boleh, tentang bakat kalian, tentang percintaannya kalian, tentang bisnis kalian, bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi kolom YouTube saya. Jadi monggo langsung lihat aja, di sana ada price listnya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Oke, kita lanjut. Oke, file nomor 1 Februari. Aku ngerasa memang bulan transisi sih ya, energinya yang aku rasain. Jadi teman-teman, semoga kalian excited juga sepertiku. Oke, kita lanjut di file nomor 2, healing. Bagus ya, bener-bener ini gambarnya, aku suka banget. Kejutan manis di bulan Februari 2021 untuk file nomor 2, healing. Oke, jadi kejutan manisnya adalah kamu akan lebih damai lagi setelah kamu memaafkan seseorang atau memaafkan dirimu sendiri atas segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidupmu. Aku ngerasa kamu nanti lebih damai. Dari kemarin itu udah banyak hal yang udah terjadi, banyak hal yang buat diri kamu gak ngerti, keresahan yang mendalam, sulit tidur, bikin kamu jadi pusing, bikin kehidupan kamu tuh rasanya jiwa kamu ya ampun, ini rasanya berat sekali. Itu kamu bisa lepaskan nanti di bulan Februari 2021. Kamu bakal lebih bisa memaafkan diri kamu, memaafkan orang lain, lebih bisa menerima, let it flow, apapun yang terjadi, terjadilah, dan lebih bisa menyembuhkan diri kamu sendiri atas apa yang sudah terjadi gitu. Oke.
aku bakal jelasin energimu ya di bulan Februari 2021. Oke, untuk file nomor 2, energimu di bulan Februari 2021. Untuk file nomor 2. Oke. Baik. Ya, di sini ada The Fool. Oke. Kemudian ada Seven of Swords. Oke. Jadi aku ngerasa gitu ya, energimu di bulan Februari 2021, kamu ini udah bisa kayak semacam mengerti gitu ya, mengerti apa atas segala sesuatu yang terjadi, apapun yang sudah menyakiti kamu. Di sini aku ngerasa ada seseorang yang menipu kamu, mengkhianati kamu, dan kamu sudah kayak semacam aku nggak mau gini lagi gitu. Atau kamu bisa jadi entah itu dalam hubungan yang terlarang kamunya, atau memang kamu sudah menerima orang yang mengkhianati kamu. Jadi aku lihat di sini kamu bisa keluar dari hubungan terlarang tersebut, atau kamu memang sudah membiarkan orang yang mengkhianati kamu itu untuk pergi aja dalam hidup kamu, karena kamu mau memulai suatu hal yang baru gitu, suatu hubungan yang baru. Ini aku ngerasa karena The Fool ini memang kartu yang 0 ya, kamu udah siap untuk petualangan yang baru gitu loh. Jadi nggak mau lagi untuk stuck di situ. Kamu benar-benar sudah bersiap untuk menjalani hidup yang baru. Oke. Kejutan manis di Februari 2021, energimu di bulan Februari. File nomor 2. Di sini ada Nine of House. Oke. Di sini ada Libra. Di sini ada Moon. Oke, energimu di bulan Februari 2021 adalah kamu lebih balance lagi tentang perasaan kamu, lebih harmoni lagi, lebih damai lagi yang aku ngerasa, karena sebelumnya itu tidak terjadi di bulan-bulan sebelumnya, mungkin di tahun-tahun sebelumnya. Aku ngerasa ini kayak sudah saatnya kamu untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan sekarang. Bisa jadi kamu melakukan suatu kehidupan baru secara diam-diam. Dalam artian kehidupan baru secara diam-diam artinya tuh kayak karena kamu mendekati semacam tahap awal baru gitu ya, tahap hidup baru. Kamu itu kayak tidak mempublish itu semua, dan tiba-tiba orang-orang lihat kamu jadi orang yang baru gitu. Jadi planningnya kamu lakukan secara tersembunyi, hanya kamu yang tahu gitu, aku ngerasanya. Jadi energimu di bulan Februari 2021 adalah lebih ke arah mendevelop perasaan kamu, kehidupan kamu, lebih ngebalancein itu gitu. Kamu yang tadinya kayak semacam banyak hal yang sudah mengecewakan gitu, banyak hal yang sudah membuat kamu tuh perlu memaafkan diri kamu, perlu memaafkan orang lain. Sekarang kamu bisa lakukan itu gitu. Oke. Bagaimana perasaanmu ya saat kejutan manis ini terjadi? Bagaimana perasaanmu saat kejutan manis ini terjadi? File nomor 2. Oke, di sini ada The Star. Kalian dapat The Star. Bener-bener deh. Jadi di sini ada
The Sun, ya ampun, bagus lagi. Ini mayor arkana segini. Saya ada Magician, astaga, kalian bagus-bagus semua gini. Ini mayor arkana loh. Ini energinya gede banget daripada minor. Jadi kayak gini nih minor nih, ini mayor nih. Nih, kalian dapat mayor. Jadi aku ngerasa keren banget deh. Kalian aduh, aku sampai ngomongnya susah. Jadi perasaanmu saat kejutan manis ini terjadi gitu ya, awal mula hidup yang baru ini terjadi jatuhnya ya, karena kalian sedang membuat awal hidup yang baru gitu. Kamu tuh punya banyak harapan atas ini gitu. Perasaan kamu tuh penuh harap, bahagia, penuh dengan planning yang ingin kamu lakukan. Kalian tuh kayak punya passion tentang hidup, banyak hal yang ingin kamu lakukan, apa ya, jadi kayak bener-bener passion gitu ya tentang hidup kalian gitu. Nggak lagi kayak sedih-sedih, penuh dengan keresahan kayak gitu. Enggak, ini waktunya kalian kayak untuk melakukan sesuatu yang ingin kalian passionin, yang ingin selama ini kalian harapkan untuk terjadi, yang bikin kalian lebih bahagia. Aku ngerasa di sini tuh energi yang sangat positif sekali, dan kalian mempunyai kekuatan yang besar banget untuk ini, untuk mewujudkan semuanya. Oke, baik. Aku bakal lanjut ke apa yang kamu syukuri dari kejutan manis ini. Pile nomor 2. Apa yang kamu syukuri dari kejutan manis ini? Pile nomor 2. Oke. Di sini ada True Chakra. Oh my god. Terbukanya True Chakra kamu ya. Berarti kamu mensyukuri itu. Keren banget. Kemudian di sini ada fulfillment of wishes. Astaga. Lihat di sini ada start, di sini ada fulfillment of wishes. Jadi harapan-harapan yang terkabul yang selama ini kamu inginkan demi kebahagiaanmu, demi kedamaian hatimu, itu terjadi juga. Aku ngerasa di sini ya, apapun yang kalian lakukan dan harapkan di bulan Februari 2021 itu akan terjadi, akan terkabul. Aku ngerasa ini udah manifestasi kalian udah sejak lama ya. Mungkin kalian sudah lebih menyadari kekuatan dari pengampunan untuk diri kalian sendiri, untuk orang lain. Itu memang tujuannya untuk membahagiakan dirimu, untuk mendamaikan dirimu. Jadi kalian tuh banyak pintu yang terbuka, pintu kebahagiaan, rasa syukur, pintu rezeki, semuanya terbuka ketika kalian itu mencoba untuk let it go, dan ready to receive, bersiap untuk punya energi yang kayak open gitu. Aku open apapun yang terjadi kayak gitu. Aku siap untuk ke tahap fase hidupku selanjutnya kayak gitu. Aku ngerasa kalian yang sebelumnya kayak bungkam ya, karena di sini ada Seven of Swords yang tadinya kalian bungkam. Mungkin ini adalah hubungan yang gak bisa kalian publish ke orang banyak, mungkin karena ada yang tadi aku udah bilang, ada yang di hubungan terlarang, mungkin nge-stuck di situ. Kalian di sini jadi lebih bisa jujur gitu ya, berkomunikasi. Yang tadi kalian disuruh bungkam, kalian bisa jauh lebih bisa berkomunikasi tentang hidup kalian secara positif, tidak bungkam lagi, nggak main belakang lagi kayak gitu. Lebih bisa fokus ke development diri kalian daripada ke hal-hal yang bikin kalian stuck di situ. Aku ngerasa di sini kamu lebih bisa mengutarakan apa yang ingin kalian lakukan secara jujur, apa yang kalian dambakan, bagaimana perasaan kalian. Kamu mulai bisa punya suara di sini gitu, karena sebelumnya itu tidak bisa kalian lakukan karena berbagai macam alasan yang sebenarnya itu menyakiti diri kalian sendiri gitu. Kalau di sini aku ngelihat
kamu mulai bisa untuk inline gitu ya. Pernah nggak sih kalian kayak aku tuh pengen begini tapi aku ngelakuinnya B, aku pengen A aku ngelakuinnya B, aku sebenarnya pengen ngomong begini tapi aku nggak bisa, kayak ada yang nge-stuck gitu di tenggorokan. Itu sebenarnya ada yang nggak inline di diri kamu. Nah disinilah kamu jauh lebih bisa untuk mengutarakan, untuk lebih jujur pada diri kamu sendiri gitu. Ketika kamu mempunyai keinginan apa, yang di otak apa, yang di hati apa, yang kamu lakukan apa, itu inline gitu ya. Jadi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, itu semua inline. Itu rasa kedamaian dan kebahagiaannya itu double gitu. Cobain deh, aku saranin kalian cobain, itu powerful banget. Oke. Kayak misalkan kayak aku suka suka tarot kayak gitu. Ketika aku suka tarot, memang ada yang kamu bisa atau apa gitu ya, yang baru-baru kenal kayak gitu. Orang tuh kayak pilihannya cuma dua hal, suka atau nggak suka, udah gitu. Tapi memang lebih baik kamu tuh nggak disukain sama orang ketika jadi diri kamu sendiri, daripada kamu itu disukain sama orang karena bukan diri kamu yang sebenarnya gitu. Karena setiap orang pasti punya pikirannya dia sendiri, cara untuk berpikir, merasakan sendiri gitu ya. Jadi sebaik-baiknya apapun kamu, gak usah tentang kamu ibaratnya. Sampai langit, Tuhan, apa semuanya aja sama manusia suka disalahin. Jadi gak ada yang perfect gitu loh. Aku ngerasa Tuhan itu udah yang paling perfect aja tuh, sampai banyak masih disalahin sama orang-orang yang kurang mengimani gitu. Jadi kebayangkan yang kamu hadepin di sini adalah manusia-manusia yang seperti apa. Ketika kamu tidak self acceptance juga, demi kamu bisa disukain banyak orang, demi kamu terlihat mungkin normal gitu, kayak aku bisa tarot kayak gini untuk lingkunganku di sini, itu nggak, seingat aku nggak pernah kenal tarot reader selain aku di lingkungan aku, kalau aku ya. Jadi ini satu hal yang juga langka dan mungkin bisa terlihat tidak normal untuk lingkunganku. Disinilah dibutuhkan keberanian, penerimaan diri yang lebih, dan inline. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan, itu semua inline gitu. Disinilah dapat power yang besar untuk melakukan yang memang baik menurutku gitu, yang memang aku yakin teman-teman di sini juga punya kekuatan yang sama tentang itu. Ketika kalian misalkan, aku suka ngejahit, aku suka bikin masakan, tapi ketika aku dibilangin aku suka masak, aku dibilangin takut dikatain warteg atau apa gitu, atau hal-hal yang negatif yang lainnya, kayak ada semacam hal yang stuck gitu. Kalau kalian ngerasain kayak gitu, please listen to your heart gitu, listen to your soul. Jangan pikirin apapun yang orang lain katakan. Ketika kamu tahu benar itu tidak merugikan orang lain, ini berdampak hal yang baik untuk kamu, untuk lingkungan kamu juga. Jadi jangan pernah menjual diri kamu, dalam artian menjual diri itu memberi impresi yang berbeda padahal itu bukan diri kamu sendiri ke orang lain. Menurut aku itu kayak semacam menjual diri gitu. Jangan pernah menjual diri kamu menjadi orang lain. Jadilah diri kamu sendiri, hitam putihnya diri kamu. Oke? Itu powermu. Ketika ada misalkan cowok bilang aku nggak suka kamu karena kamu misalkan karena kamu tarot reader, ya udah gitu, ya berarti dia bukan jodohku.
Lagian kalau dipikir-pikir, kok ada orang yang model kayak gitu, kamu kebayang nggak yang kamu adepin? Itu adalah kata-katanya dia ke orang lain. Kebayang kata-katanya dia yang ada di pikiran dia dan di hati dia, seberapa negatif itu. Ketika ada orang lain yang melakukan hal negatif ke orang lain, ngomongnya juga menyakitkan, itu sebenarnya self destruktifnya juga besar di dalam diri dia, karena dia tidak bisa menerima diri dia sendiri, karena dia hidupnya masih penuh dengan pikiran yang toksik kayak gitu. Jadi aku menyarankan untuk kalian jangan mikirin tentang orang yang masih pada kacau seperti itu. Fokuslah ke diri kalian sendiri, kumpulkan power kalian sendiri, karena kamu ini kuat sekali. Oke? Kamu bisa memulai segala sesuatu dari nol, berapapun umur kamu. Mau kamu masih muda, mau kamu sudah kepala berapa, 3, 4, 5 kayak gitu. Semua awal baru di sini ada untuk kita semua. Nggak ada yang kayak aku udah segini, masa iya sih harus dari nol lagi, kayak gitu-gitu. Aku rasa ini blessings gitu, oke? Nggak semua orang bisa punya kesadaran yang wow begini kan. Dari semua orang gitu penuh dengan ketakutan biasanya ketika untuk melakukan perubahan yang besar dalam hidupnya. Memulai dari nol itu perlu keberanian, perlu keimanan yang kuat, dan aku rasa ini wow banget gitu untuk kalian bisa. Keren. File nomor 2. Oke, kita lanjut. Apa yang kamu syukuri dari kejutan manis ini? Oke, apa yang kamu syukuri? Oke, apa yang kamu syukuri dari kejutan yang manis ini? File nomor 2. Oke, di sini ada partnership. Oke, ini partnerships and alliance. Oh, keren banget. Aku suka. Jadi di sini ada crown chakra. Oke. Kenapa kalian banyak banget kartunya bagus-bagus ya? Aku ngerasa di sini kayak ketika kalian di titik yang bisa menerima diri kalian sendiri, sudah inline. Kalau kamu lihat gitu ya, kalau cakra itu kan garis lurus gitu ke atas. Ketika kamu sudah sampai ke throat chakra juga, di situ juga kamu sudah mendekati satu step lagi ke crown chakra. Aku ngerasa kamu jauh lebih mempunyai intuisi yang lebih kuat lagi untuk kedepannya gitu ya. Terusnya kamu bakal lebih mempunyai hubungan yang lebih long term nantinya. Aku ngerasa di sini hubungannya itu nggak melulu tentang hubungan romance, tapi juga hubungan di sekitar kamu, inner circle kamu yang lebih terpercaya. Terusnya tentang kerjaan kamu juga gitu. Kamu punya koneksi-koneksi yang bagus, teman-teman satu frekuensi yang sama-sama jujur, yang inline gitu, yang tidak menipu diri dia sendiri, yang tidak menjual dirinya dia sendiri. Kebayang nggak maksudnya menjual diri di sini? Yang tadi aku sebutkan, tidak menjadi orang lain ketika semasa hidup mereka gitu. Jadi benar-benar jujur untuk menjalani hidup. Oke, aku bakal lanjut ke saran untukmu di bulan Februari 2021. Saran untukmu di bulan Februari 2021. Oke. Di sini ada elevate your energy. Baru aku udah bilang, ya kan? Sarannya inline sama tarotnya. Your tool
are vibration that attract positive or negative energy. Notice your current emotional state. Clear any negativity through conversation, movement, breath work, prayer, meditation, and so on. Then guide your thought back to love and abundant possibilities. When you elevate your energy, you attract abundance, health, and prosperity into your life. Oke, jadi kebayangkan yang tadi aku udah bilang ke kalian. Elevate your energy, teman-temanku, karena aku udah bilang segala sesuatu hal yang positif dan positif dan negatif gitu, itu memang punya attraction yang berbeda gitu. Apapun pikiran kalian gitu, apapun perasaan kalian, apapun energi kalian, itu kalian bisa rasakan kok gitu. Apa yang kalian rasakan ketika kalian mengetahui, oh aku sekarang lagi ngerasain begini gitu ya, untuk mengidentifikasi perasaan kalian sendiri, itu juga kemampuan khusus loh gitu. Ketika kalian mulai inline ya, dari mulai cara pikiran kalian, cara bagaimana pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kalian inline gitu ya, sebenarnya itu kayak mempunyai dampak yang besar banget ke hidup kalian. Dan ini nih bukan tentang hubungan asmara aja, nggak cuma ketemu jodoh aja, tapi rezeki secara utuh dalam diri kalian itu memang sangat berimpak dari energi yang kalian berikan, yang kalian punyai gitu. Kebayangkan jadinya. Jadi ini tuh kayak semacam sumber dari segala sumber energi menurutku ya. Energi itu tuh penting banget gitu. Jadi aku harap teman-teman notice gitu ya, betapa besarnya kebahagiaan gitu, kejutan manis untuk kalian di Februari 2021 itu bisa aku katakan awakening mungkin ya gitu, karena di sini aku ngerasa perubahannya besar banget, mayor arkananya banyak gitu. Mungkin karena nanti tahun Kerbau Logam gitu ya, tahun Kerbau Logam ini kan lebih ke arah memang bagaimana kita bisa bertumbuh lebih gitu, gak cuma tentang romance, segala hal. Ketika kamu juga bisa meyakini gitu ya, walaupun ada kayak semacam efek sampingnya bisa terlihat agak keras kepala gitu ya, tapi dengan adanya meyakini gitu ya, meyakini lebih tentang hidup kamu, lebih menjalani lagi, lebih bisa menerima apapun yang sudah terjadi, dan coba dengan usaha yang keras ya, untuk memulai sesuatu itu akan bisa terjadi dengan sendirinya. Di sini ada the Fool, ingat, dan di sini mayor arkananya besar sekali. Ini adalah perasaanmu kan, saat ini semua terjadi kamu bakal ngerasa happy banget, sangat penuh dengan pengharapan ya Tuhan, dengan rasa syukur gitu, kayak terima kasih Tuhan segala macam, dan kamu bakal lebih bisa mencoba segala sesuatu hal yang lain, nggak cuma di satu hal aja. Yang tadi kamu jago yang ngejahit, kamu bisa jago masak. Ketika kamu nanti jagonya di skill tertentu, nanti bakal lebih besar lagi nanti kamu mencoba untuk explore, karena kamu udah punya satu pengetahuan lebih. Bagaimana kamu mulai itu dari nol, kamu siap gitu, kayak ibaratnya nggak terbentur dari umur gitu, yang setiap kayak anak kecil atau yang masih muda itu kayak kalau nyoba-nyoba nge-explore sesuatu itu kan terlihat kayak lebih aman, tapi ternyata ini nggak terbatas tentang umur gitu, tapi ini adalah sejauh mana energi kamu siap untuk melakukan itu, dan kamu siap. Lihat ini, di sini ada angka 1 dan di sini ada angka 0. Kebayangkan kamu punya kemampuan untuk memulai sesuatu hal yang baru, mencoba mengeksplor sesuatu hal yang baru. Nggak semua orang bisa melakukan itu. Oke? Dan selanjutnya, adventure awaits. Pas banget aku udah bilang kan, kamu ready
gitu, untuk explore semuanya. Ini saranku nih ya. Break up your routine and live a little, sweetheart. It's time for some adventure. Plan a vacation, take a spontaneous drive. A change of pace and scenery will do you good. Plus, you never know whom you'll meet or what you'll experience along the way. A fabulous new friends and partner, a spectacular meal at a charming local joint, the vista of a lifetime. Adventures await. Oke, adventures await. Ini apa? Enjoy your life, teman-temanku di sini PL2. Kalian sudah melewati segala macam bentuk healing, perubahan hidup yang besar gitu. Nikmatilah semua hal ini, karena aku lihat udah terlalu banyak kesedihan dalam diri kalian. Kalian sudah terlalu banyak stuck, terlalu banyak mendapatkan hal yang tidak worth it dengan yang seharusnya kalian dapatkan gitu. Jadi gak perlu nunggu orang lain untuk ngebahagiain kalian. Kalian buatlah kebahagiaan kalian sendiri. Enjoy siapapun nanti yang kalian ketemui, apapun pengalaman di depan, open, jalani, nikmati semua hal itu. Oke. Aku bakal kasih soundtrack lagu untukmu di bulan Februari 2021, PL nomor 2. Oke. Untuk PL nomor 2, soundtrack lagu untukmu di bulan Februari 2021. Oke. Di sini ada Penasaran, Malik The Essentials. Dirimu dan aku telah banyak buang waktu terus mencari jawaban, mencari alasan cinta. Oke. Jadi aku ngerasa ya, di bulan Februari 2021 kalian entah jadian atau kayak semacam baru PDKT. Karena di sini banyak adventures, banyak The Fools, ada UI Magician, kartu nomor 1. Kalian baru memulai sesuatu hal di Februari 2021. Oke. Kemudian ada Written in the Star, John Legend and Wendy. You can go anywhere whenever you want because I know we are written in the star. Oke, jadi fix kalian kayak semacam apa ya, menemukan gitu sosok. Bisa jadi ini udah pernah kamu rasakan dari kemarin dengan orang tersebut gitu ya, tapi kamu bakal lebih membebaskan apapun yang terjadi untuk kayak semacam kalau misalkan memang berjodoh ya udah, kalau nggak berjodoh ya udah gitu. Jadi kalian lebih memberikan ya kepada takdir gitu ya, mentawakalkan hubungan yang kalian rasakan ini. Kalau bisa lanjut, kalau enggak gitu. Tapi karena di sini ada lagu Penasaran, aku sih ngerasanya memulai. Oke. Jadi penasaran kan? Yuk kita nanti lihat di Februari 2021. Oke. Yang aku lihat di sini untuk zodiak atau Sun, Moon, Rising, and Venus sign bisa dicek nanti. Di sini aku lihat ya. Untuk zodiaknya ada Libra, ada Pisces, ada Aries, ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Aquarius, ada Leo. Oke, aku ngerasa dominannya di Libra, Aries, Aquarius, dan Leo. Oke, itu aja. Oke, aku rasa itu aja yang bisa aku jelasin. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen request pick a cardnya nanti judulnya A dong, B dong, monggo lo tulis di komen, nggak apa-apa. Nanti kalian bisa juga tulis, Kak aku PL nomor 2 nih Kak gitu.
Terusnya mau kasih tahu tentang yang resonate yang bagian mana, monggo juga tulisnya di kolom komen. Aku open banget buat kalian, mau curhat juga silahkan, yang penting sopan. Atau kalian juga mau sama saling mendukung mimpi satu sama lain, bisa like juga untuk komen teman-teman, atau bisa komenin untuk komen teman-teman yang lain yang punya pengharapan. Ingat, kebaikan hal yang kecil satu aja, dengan kamu juga memberikan kebaikan yang lain, itu manifestasi positifnya besar sekali gitu ya. Jadi boleh saling mendukung di kolom komen. Baik, oke. Untuk kalian yang mau ikut quick reading tarot gratis, hari ini aku buat loh gitu, seperti yang aku udah bilang, sebulan sekali aku bakal lakukan gitu. Hanya untuk 50 pertanyaan, satu pertanyaan saja untuk satu orang. Jadi ini memang terbatas, siapa cepat dia dapat. Kalian ikutan aja, follow Instagramku. Jangan DM Instagramku ya, tapi lihat di kolom story, di situ ada kolom pertanyaannya. Oke, jadi lihat, masukkan ke dalam kolom pertanyaannya. Jangan nge-DM Instagramku. Oke. Nanti tanya aja di situ. Kalau udah tanya di kolom pertanyaan, nanti baru aku jawab. Kalau masih muat kuotanya, hanya 50 pertanyaan saja, satu hari doang aku lakukan ini. Oke. Kalau kalian tertarik untuk melakukan personal reading, kalian bisa melihat di kolom deskripsi video YouTubeku. Di sana ada price listnya. Kalian cocok yang paket yang mana, monggo dipilih aja dan WhatsApp nomor tersebut. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Oke, aku bakal lanjut. Aku senang sekali hari ini hari Sabtu, jadi lebih bebas gitu ya, karena memang kalau weekdays aku juga kerja gitu. Kalau kalian masih banyak yang belum tahu, aku juga kerja, aku HR gitu ya, HR bagian people development. Jadi untuk teman-teman, semoga bisa membantu aku di tarot ini, biar teman-teman tidak resah lagi gitu ya tentang hidup teman-teman. Aku bakal coba tentang hobiku ini untuk teman-teman. Baik ya. Untuk selanjutnya, untuk file nomor 3, kejutan manis di bulan Februari 2021. Untuk file nomor 3, family. Tata. Hayo, apa ada yang mulai membina hubungan yang ke arah serius, atau ada yang baru bertunangan di Februari 2021, atau sudah ada yang mengarah ke arah jenjang perkawinan, pernikahan ya. Di bulan Februari 2021 aku ngerasa kayak ada yang merasakan kebahagiaan, tapi untuk membuat keluarga atau kebahagiaan yang berasal dari keluarga juga bisa. Jadi kayak sedang melakukan apa ya, membuat keluarga bersama sih aku ngerasanya. Coba kita lebih explore lagi. Oke. Energimu di bulan Februari 2021. Energimu di bulan Februari 2021, file nomor 3. Oke. Di sini ada Justice. Mayor Arcana. Oke, dan di sini ada The Hermit. Oh my god. Dua-duanya Mayor Arcana gitu. Oke, energimu ya. Energimu adalah keep on balance gitu ya. Dan lebih banyak hal yang kamu kontemplasi dalam diri kamu sendiri. Kamu lebih banyak melakukan, entah itu me time, entah itu kontemplasi apa yang kamu ingin lakukan, apa yang sudah terlewat dalam banyak kejadian dalam hidup kamu. Kamu tuh kayak mulai kayak menapaki itu ya menjelajahi
apa sih yang sebenarnya kamu inginkan dalam hidup kamu juga. Itu ada semacam kesadaran lebih di bulan Februari nanti. Kamu bakal lebih menjaga sesuatu hal yang lebih balance, lebih jujur, lebih kayak lebih real gitu kali ya. Aku ngerasa di sini, lihat deh teman-teman, kalian sadarin nggak, aku tiba-tiba ngesadarin ini dong. Lihat angka Romawinya kayak cerminan gitu, lihat ya, kelihatan kan? Ini apa? 9, ini apa? 11. Lihat, 9 dan 11. Ini i-nya di sini, x-nya di sini, ini i-nya di sini, x-nya di sini. Ini kayak ada semacam cerminan. Aku ngerasa energimu di bulan Februari 2021 itu kayak semacam ada dua hal yang sangat nyentrik. Ini pikiran aku kadang suka ngasihin kata-kata yang gak bagus ini. Kurang pas gitu kata-katanya. Jadi ada dua hal yang kayak mempunyai karakternya masing-masing gitu. Yang aku lihat tuh kayak keluar kamu tuh sangat keras sekali gitu dengan justice, ke dalam diri kamu juga sangat deep banget gitu untuk diri kamu, keras juga dalam hidup ke dalam diri kamu. Aku ngerasa tuh kayak energi yang sangat besar untuk menjelajahi apa yang sudah terjadi, memikirkan kembali, melakukan kontemplasi, melakukan kayak semacam kesadaran yang lebih tentang hidup kamu gitu. Ada kayak semacam awareness yang kamu dapatkan. Dan kamu tahu gak sih, ini nih kayak semacam ketika kamu malam, kamu mikirinnya tuh kontemplasinya tuh besar gitu, keras, dalam. Ketika kamu bekerja atau apa, kamu tuh jadi, atau menghadapi orang, kamu tuh jadi pribadi yang sangat bisa diandalkan, kayak stabil sekali. Jadi yang kayak orang yang kayak udah di charger banget semalaman gitu. Kebayang gak sih, udah kayak ngeplanningin apa yang nanti aku lakukan, apa yang tidak baik dalam hidup aku bakal coba untuk perbaiki terus gitu. Kayak energi yang besar untuk melakukan hal yang baik dan benar gitu. Kebayangkan? Oke, energimu di bulan Februari 2021, file nomor 3. Di sini ada Leo. Halo Leo. Halo. Kemudian di sini ada, lihat. Halo, ini ada Venus ya. Masih ingat nggak zodiak yang di Venus tuh apa aja? Kemudian di sini ada Three of House. Oke, jadi energimu ya di bulan Februari 2021 itu lebih ke arah bagaimana kamu itu melihat gitu ya, melihat ketika ada orang yang jelas-jelas itu tulus sama kamu gitu. Kamu bisa melihat bagaimana orang itu sebenarnya ingin mempunyai hubungan baik sama kamu atau enggak gitu. Kamu tuh kayak punya logika yang lebih sekali ini. Jadi tidak terlalu terbawa perasaan seperti sebelum-sebelumnya. Aku ngerasa segala sesuatu hal di dalam diri kamu tuh banyak hal yang baik yang patut sebenarnya dibanggakan, yang sangat baik dan bisa diandalkan gitu ya. Aku ngerasa tuh kayak segala sesuatunya itu udah baik gitu. Tapi kamu perlu melihat orang yang benar-benar tulus atau tidak dalam hidup kamu, karena aku ngerasa kamu udah lumayan struggling ngadepin orang-orang seperti itu. Karena ketika kamu mendapatkan lingkungan yang tepat tidak tepat, dan
orang-orang yang mencoba menghancurkan kamu dari dalam itu memang banyak sekali sebenarnya dari inner kita, maksudnya inner circle kita, orang-orang terdekat itu bisa sebenarnya ternyata, oh ini bukan aku yang salah, ternyata dia yang toxic buat aku ya ternyata gitu. Jadi kayak ketika kalian mencoba untuk meningkatkan kualitas kehidupan kalian gitu, kalian akan diberikan kesadaran kalau misalkan ada hal-hal yang bagus untuk jadiin keluarga real untuk kita, ada yang tidak gitu. Aku ngerasa di sini kamu diberikan penglihatan yang lebih, kesadaran yang lebih, knowledge yang lebih tentang terkait suatu hubungan gitu. Oke, aku bakal coba gitu untuk explore lagi bagaimana perasaanmu saat kejutan manis ini terjadi. Oke. Bagaimana perasaanmu saat kejutan manis ini terjadi? Oh, langsung. Waduh. Oke. Di sini ada Emperor. Keren banget. Terusnya kalau aku lihat kartu ini tuh ingatnya Leo gitu kan, Lion gitu. Jadi di sini ada Three of Earth. Oke. Terusnya di sini ada The Hangman. Lucu ya, aku suka deh ngeliat ini. Jadi kamu bakal bener-bener perasaannya tuh kayak gak mudah untuk kebawa baper gitu ya tentang semua hal ini gitu. Aku ngerasa kayak ketika kejutan manis ini terjadi, dalam artian berarti ada kesadaran lebih ya, tahu yang mana yang tulus atau enggak gitu, mana yang kamu bisa bawa ke jenjang yang lebih secara serius dijadikan keluarga untukmu, atau untuk pertemanan, mana orang yang tulus untuk bisa kamu masukkan secara lebih jadi inner circle kamu gitu, tetap di situ atau harus di-cut. Ini udah waktunya kalau aku lihat. Oke, karena kamu benar-benar memaintain balance gitu. Ketika kamu memberikan hal yang baik ke orang lain dan orang lain tersebut gak memberikan hal yang baik untuk kalian, itu bukan hal yang baik untuk in out gitu. Take and give itu nggak balance, dan itu bikin kalian itu susah untuk berubah jadi yang lebih baik lagi dalam hidup, susah untuk lebih maju dalam hidup, susah untuk lebih bahagia dalam hidup gitu. Jadi perasaanmu ya ketika kejutan manis ini terjadi adalah kamu bakal lebih kayak stand in your power gitu, kayak lebih powerful, stand in your power. Terus ya kamu ngelihat ini adalah hubungan yang baik atau enggak untuk kedua belah pihak, simbiosis mutualisme atau enggak, masih bisa diajak untuk kerjasama atau enggak, koordinasi yang tepat atau enggak, ini adalah companion yang bagus atau tidak gitu dalam hidupku. Kamu bakal memikirkan itu bener-bener kayak semacam pause di sini tuh, kayak memberikan waktu untuk diri sendiri untuk memikirkan itu dan mendapatkan pencerahan gitu. Jadi perasaan kamu itu tuh kayak aku pengen lihat nih gitu, ini bener atau enggak dia ini nggak tulus, bener atau enggak dia ini tulus sama aku gitu. Jadi ketika kamu tahu orang yang mana yang tulus atau enggak gitu buat kamu gitu ya, kamu bakal langsung ya aku yakin memang dia udah fix, sudah nggak ada sesuatu hal yang nggak fix di sini. Jadi kayak oke, bener itu dia, oh bener itu bukan dia, kayak gitu. Aku ngerasa kayak semuanya itu tuh sudah terlihatnya tuh udah jelas, nggak ada kayak abu-abu lagi di sini, udah fix, sudah kayak black and white gitu. Oke, aku bakal lanjutin
Apa yang kamu syukuri dari kejutan manis ini? Pile nomor 3. Oke. Di sini ada rejoice in celebration. Kelihatan ya. Oke, jadi aku ngerasa kayak kamu tuh sangat mensyukuri adanya orang-orang tulus dalam hidup kamu. Ya ampun, ternyata kamu selama ini sangat sangat bisa dipercaya. Kamu adalah pribadi yang setia, kamu adalah teman yang sangat berharga, kamu adalah orang yang sangat menghormatiku. Oh my god gitu, karena kamu hidupku jadi lebih bahagia lagi, karena adanya kamu juga kita bisa saling maju, lebih bisa saling growth gitu, lebih bisa saling bertumbuh gitu. Kamu bakal mensyukuri orang-orang yang tulus dalam hidup kamu. Kemudian ada prosperity begins. Kelihatan kan? Jadi di sini kamu itu bakal lebih membangun hubungan yang firm, foundation. Jadi kayak kalau itu hubungan asmara, lebih kuat lagi gitu, nanti lebih berkomitmen lagi. Kalau ini hubungan antar teman, yang tadinya teman bisa langsung jadi sahabat, yang tadinya sahabat itu jadi kayak super BFF gitu ya. super best friend forever, ya ampun. Jadi kayak menguatkan hubungan kalian gitu. Dan aku ngerasa di sini akhirnya ada hubungan kerjasama yang bisa lebih menguntungkan untuk kamu nanti ke depannya gitu. Kamu sangat mensyukuri itu. Oke. Apa yang kamu syukuri dari kejutan manis ini? Pile nomor 3. Oke. Di sini ada the Fool. Oh my god. Lucu ya? Oke. Terus ya di sini ada Ten of Wands. Wow, keren ya. Jadi kamu itu sangat mensyukuri ketika kejutan manis ini terjadi gitu ya. Kamu tuh bakal lebih segala sesuatu hal yang sudah terjadi, apapun, entah itu beban pekerjaan kamu gitu ya, semua masalah-masalah itu akhirnya kan terlewati, dan akhirnya kamu bisa memulai segala sesuatu hal dari awal lagi. Entah itu kayak semacam merefresh hubungan gitu ya, merefresh hubungan, entah itu mau romantik atau hubungan pertemanan atau hubungan secara rekan kerja gitu. Itu nanti bakal membuahkan gitu lah. Kamu ngerasa kayak hubungan ini akan mempunyai banyak harapan yang baik untuk kedepannya gitu ya. Kamu sangat bersyukur sekali ketika kamu bisa menyadari orang mana yang merugikan dan mana yang bisa membuatmu lebih berkembang gitu. Jadi kamu tuh sangat mensyukuri fase ini gitu. Sebenarnya ini adalah fase yang berat gitu buat kamu di bulan Februari 2021, tapi nggak apa-apa, tenang. Kerbau logam itu tetap menjanjikan gitu ya. Itu adalah tahun-tahun yang bisa menjanjikan orang yang memang apa yang kamu invest itu yang kamu tuai gitu ya. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, berarti semacam kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Saran untuk hidupmu, pile nomor 3. Saran untuk hidupmu, pile nomor 3. Saran untuk hidupmu, pile nomor 3. Oke, di sini ada it's time to stop procrastinating. Your current obligations and responsibilities can no longer be put off. Chop chop, it's time to buckle down and do the work.
The resolution and abundance you seek requires action, ignores any naysaying voices. Believe in yourself, you can do this. Procrastination often comes from the fear that you can't. You will be so relieved and proud when this is behind you. Oke, jadi udah stop untuk membuat asumsi-asumsi untuk kedepannya. Lihatlah yang secara real. Lihat di sini. Ini kenapa kita berasumsi, mencoba untuk meramalkan masa depan gitu, kita mengira-ngira itu karena kita merasa insecure gitu. Ada sesuatu hal yang naluri kita juga memberitahu, ada juga yang based on fears, berdasarkan ketakutan yang kita rasakan dalam diri kita sendiri sebenarnya. Jadi apapun tanggung jawab kamu gitu ya, yang kamu rasain kayak gitu, kayak semacam burden gitu buat kamu. Jadi aku rasa lihat gitu mana yang memang tanggung jawab kamu, mana yang tanggung jawab teman kamu, mana yang tanggung jawab pasangan kamu. Jadi jangan semuanya kamu pegang sendiri lah gitu ya. Terus aku ngerasa kayak ketika kamu terlalu ngomongnya tuh kayak segala sesuatu hal yang baik itu karena kamu tidak percaya dengan orang lain tuh langsung ditolak-tolakin gitu aja. No, aku nggak mau. No gitu, karena kamu ketakutan kalau kamu misalnya ditipu, misalkan kayak gitu, itu juga bisa merugikan kamu. Jadi jangan terlalu banyak berasumsi, lihat aja based on data, secara realita gitu. Jangan terlalu terlena dengan asumsi dan ketakutanmu sendiri. Oke? Jadi coba untuk tidak terlalu berasumsi gitu ya, karena yang namanya hubungan itu juga butuh rasa percaya. Jadi tidak bisa based on fears. Oke, kita lanjut. Trust your intuitions. Okay, see, I told ya. It's time to stop seeking advice from others and go inside instead. You know what's best for your body, mind, and spirit. Sit in meditation, walk in the woods. Ask yourself what you need and listen. Tune in to your inner guidance. When you get a gut reaction, honor it. You have the answer, and it's safe to trust yourself. Everything you need is already inside you. Oke, jadi trust your intuition. Jadi kamu tuh sebenarnya tuh punya intuisi yang bagus gitu. Jangan pernah tidak mempercayai dirimu gitu, karena kamu tahu sendiri gitu ya, di dunia ini harusnya yang paling bisa kamu percaya adalah dirimu sendiri. Itu adalah dasar dari semua hal. Ketika kamu percaya dirimu, kamu percaya kepada Tuhan, di situ tuh banyak hal yang bakal terbuka, banyak opportunity yang bisa kamu explore. Oke, kalau aku lihat di sini ya, untuk zodiaknya atau Sun, Moon, Rising, and Venus sign-nya ada Leo, kemudian ada Gemini, ada Libra, ada Virgo, ada Aries, Sagittarius, Taurus, Capricorn. Oke, kalau aku lihat di sini dominannya itu ada Leo, kemudian ada Aries, ada Virgo, sama Libra. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin. Oh iya, sampai lupa kan, aku bakal kasih kamu untuk soundtrack lagu untuk mau di bulan Februari 2021. Hampir terlupa. Oke, di sini ada Cow T5. Aku suka banget lagu ini ya. Kau tiada kata terucap, ungkapkan isi hati dan beri aku asa yang datang mengisi hidupku.
Mungkinkah kau tahu apa yang ada di hati dan kau pergi di saat ku yakini hatiku untukmu. Jadi gini, aku ngerasa karena kamu punya ketakutan diri kamu sendiri tentang mana yang tulus, mana yang enggak buat kamu tuh kadang juga suka langsung detach your emotions kepada orang-orang yang kamu yakini kayaknya enggak, dia bakal nyakitin aku. Terus ya kamu melakukan jurus langkah kaki 1000. Jurus langkah kaki 1000, jangan gitu ya. Ya ampun, kasihan bener tuh orang, langsung kamu perginya begitu aja gitu. Kamu tiba-tiba menghilang kayak gitu. Jadi apa ya, jangan coba untuk menduga-duga, coba aja dulu, lihat based on data, based on realita gitu. Boleh kamu punya intuisi, aduh aku rasa ini bakal terjadi A, terjadi B, boleh untuk waspada, tapi bukan berarti untuk menghindari itu, oke? Kemudian di sini ada kali kedua, Raisa. Oke. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti, takkan ku lepas lagi. Baik, kelihatan kan? Jadi ini adalah hubungan yang kembali lagi ya. Jadi kayak rekindle the relationship. Jadi kamu mulai di bulan Februari 2021 ini itu kayak apa yang pernah kamu tinggalkan karena kamu ketakutan gitu ya, atau kamu tidak yakin tentang hubungan kamu sebelumnya gitu, ini akan kayak semacam ada reconciliation atau dekat kembali, atau bisa jadi malah balikan. Aku malah ngerasanya gitu karena ini ada kali kedua juga. Aku merasa kamu tuh kayak sudah mendapatkan jawaban di Februari 2021 nanti. Jadi kamu tuh bakal lebih tahu gitu ya, lebih tahu yang mana bisa kamu bawa jenjang serius sampai kamu mempunyai keluarga bersama dengan dia, dan mana yang tidak tulus untuk kamu. Kalau ini tentang hubungan gitu ya, tapi kalau yang tentang pertemanan dan juga rekan kerja sama gitu, jadi jangan tiba-tiba takut untuk ditipu, takut apa tanpa melihat based on realitanya, based on facts-nya. Jangan terlalu melakukan apa ya, yaitu asumsi gitu. Ingat ya, asumsi itu as you and me, kebayangkan. Jadi itu hal yang tidak baik gitu. Kalau kamu cuma based on assume aja, lihat dulu secara realitanya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk PAL nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau misalkan kalian mau tulis, Kak aku PAL nomor 3 Kak, iya bener Kak, aku memang meragukan dia, duel. Atau ada yang bilang bener aku lagi iniin sama temanku atau rekan bisnisku, memang aku lagi mencoba pengen tahu mana yang kira-kira merugikan, mana yang enggak, misalnya kayak gitu. Boleh loh, boleh ditulis yang mana yang resonate untuk kalian juga, atau request untuk judul selanjutnya, pick a cardku tuh apa gitu, pilih kartuku, mungkin judulnya pengen A, B, C, D, tulis aja. Mau curhat juga boleh, yang penting itu apa ya, sopan gitu ya. Jangan yang kayak aku kemarin lihat tuh ada beberapa komen yang kata-katanya kurang appropriate, aku nggak bisa membiarkan itu, oke? Kemudian kalau kalian juga mau memberikan dukungan untuk teman-teman sekalian, boleh di like juga untuk komen-komen pengharapan yang baik, atau kalian saling mendukung. Itu ada invest yang positif. Ingat, ketika kamu melakukan satu hal kebaikan kecil aja, itu akan mempunyai dampak yang besar. Siapa tahu dengan begitu kamu lebih positif lagi hidupnya, banyak lagi amal dan berkah dalam hidup kamu juga, karena mendukung orang lain untuk mempunyai pengharapan yang baik ya. Oke, kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku lakukan hari ini gitu ya.
hanya untuk 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan saja, jadi siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo langsung ikutan. Oke. Kemudian aku biasanya lakukan itu memang hanya untuk sebulan sekali saja, jadi ini adalah opportunity yang langka, ikutlah. Baik, untuk teman-teman, kalau kalian tertarik untuk melakukan personal reading, bisa lihat price list yang ada di kolom deskripsiku. Di sana juga ada paket personal readingku. Kamu pilih yang mana yang cocok, kemudian kamu bisa WhatsApp nomor aku yang ada di kolom deskripsi YouTubeku. Oke? Aku rasa ini aja bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.